Ya, drama penjualan klub sepak bola asal Inggris Manchester United atau MU nampaknya hampir berakhir. Hal ini ditandai dengan unggahan seorang pengusaha asal Qatar yang menyebut bahwa akuisisi MU sudah berhasil. Lantas siapa Sultan Qatar yang menjadi pemilik baru klub Sis Setan Merah dan berapa nilai pembeliannya? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, cerita penjualan Manchester United oleh keluarga Glazer telah menuju akhir atau ending ya pemirsa. Dan pengusaha Qatar Sheikh Yassim bin Hamad bin Yassim disebut-sebut jadi pemilik baru The Red Devils. Tawaran pertama yang diajukan ini adalah sebesar 4 miliar pound sterling atau kalau dirupiahkan yakni kira-kira 74 triliun rupiah. Dan untuk pekan lalu, Chairman Qatar Islamic Bank itu memberikan tawaran yang kelima pemirsa. Di tawaran yang kelima ini, yakni untuk membeli 100% saham MU dari keluarga Glazer. Dilaporkan tawaran tersebut mencapai 6 miliar pound sterling atau 111,75 triliun rupiah. Tawaran kelima tersebut merupakan tawaran terakhir dari Sheikh Yassim kepada Glazer. Bahkan Sheikh Yassim memberikan peringatan kepada Glazer untuk mengambil tawaran itu atau tidak sama sekali. Meski kabarnya Glazer sempat meminta untuk meningkatkan tawarannya, namun sejumlah laporan di Inggris berdasarkan pemberitaan di Qatar kini menyebutkan bahwa Sheikh Yassim bin Hamad sebagai pemenang untuk akuisisi MU. Ya, bahkan media Qatar milik keluarga Sheikh Yassim yakni Al Watan juga turut mengumumkan pembelian tersebut. Zaid Al Hamdan, pengusaha asal Qatar, juga mengunggah tweet dalam akun Twitter pribadi miliknya @zainmalhamdan yang berbunyi "Congratulations to Sheikh Yassim bin Hamad bin Yassim on his acquisition of Man Utd." Nah, kira-kira siapa saja yang dikalahkan oleh Sheikh Yassim dalam mengakuisisi MU? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, klub sepak bola Manchester United ini memang menjadi rebutan begitu ya dari orang paling tajir di Qatar dan juga dari Inggris. Pesaing Sheikh Yassim adalah Sir Jim Ratcliffe yang merupakan pemilik perusahaan kimia terbesar dunia Ineos. Pria berusia 70 tahun tersebut bahkan memiliki kekayaan mencapai 12,5 miliar pound dan ia menggandeng bankir asal Amerika Serikat Goldman Sachs dan JP Morgan untuk mendampinginya selama proses mengakuisisi. Nama-nama lain yang juga muncul ini diantaranya adalah Qatar Sports pemirsa, Qatar Sport Investment yang juga memiliki PSG, kemudian juga The Sun mengklaim masih ada 3 calon pembeli serius lainnya nih yang berasal dari Arab Saudi dan telah menandatangani perjanjian kerahasiaan untuk melihat keuangan Manchester United. Tapi sebetulnya seperti apa ya profil Sheikh Yassim ini yang berhasil mengalahkan begitu ya Sir Jim Ratcliffe. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, pria kelahiran 1982 ini ternyata adalah anak dari seorang Perdana Menteri Qatar periode 2007 hingga 2013, Hamad bin Yassim bin Jaber Al Thani atau biasa dijuluki sebagai HJB. HJB diklaim terlibat dalam pembelian klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain atau PSG. Sheikh Yassim menghabiskan sebagian masa mudanya di Inggris sebelum belajar di Akademi Militer Kerajaan Inggris di Sandhurst dan ia bersekolah di Dorset, Inggris. Lulus dari Akademi Militer, Yassim mendapatkan pangkat kadet perwira. Namun ia memilih untuk terjun ke dunia investasi sebagai anggota dewan di salah satu bank investasi terbesar dunia yakni Credit Suisse sebelum akhirnya menjadi seorang bankir di bank miliknya sendiri yakni Qatar Islamic Bank dengan posisi sebagai ketua atau sebagai chairman. Sejumlah catatan ini telah menyebutkan bahwa Sheikh Yassim memang penggemar berat dari Manchester United sejak kecil. Ia bahkan mendirikan yayasan dengan nama 92 Foundation yang merujuk pada kelas 92 yang ternama milik MU yang diisi oleh Ryan Giggs, David Beckham hingga Gary Neville. Lewat yayasan 92 ini juga Sheikh Yassim diketahui secara resmi ingin membeli MU dan bermodalkan kekayaan bersih kolektif mencapai 275 miliar pound sterling. Ternyata bukan hanya Sheikh Yassim saja yang punya klub bola. Kita lihat ya klub bola mana saja yang sebelumnya sudah diakuisisi nih oleh Sultan Jazirah Arab. Ya, kita lihat yang pertama pemirsa adalah Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan yang membeli Manchester City pada tahun 2008. Sheikh Mansur adalah Perdana Menteri Uni Emirat Arab dan anggota keluarga Kerajaan Emirat Abu Dhabi. Menurut Forbes, Manchester kini berada di jajaran ke-6 tim sepak bola termahal di dunia pada tahun 2020, yakni senilai 4 miliar US dollar.
Lalu yang kedua pemirsa adalah klub sepak bola asal Inggris yakni Sheffield United yang bermarkas di kota Sheffield, dimiliki oleh pengusaha dan juga seorang pangeran Arab Saudi yakni Pangeran Abdullah bin Mossad bin Abdul Aziz Al Saud. Pangeran Abdullah membeli 50% saham di Sheffield United pada tahun 2013. Kemudian setelah pergulatan yang cukup panjang, ia mengambil kendali 100% atas klub bola tersebut pada tahun 2020. Meskipun seorang anggota keluarga kerajaan Saudi, ia membeli klub dengan uangnya sendiri dan tidak berafiliasi dengan dana investasi publik Saudi. Lalu kita lihat yang ketiga pemirsa. Yang ketiga adalah PSG yang dimiliki oleh Nasser Al-Khelaifi. Sultan Qatar yang mengakuisisi PSG ini pada tahun 2011 lewat Qatar Sport Investment. Dan yang keempat adalah Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman yang resmi mengakuisisi 100% Newcastle United pada tahun 2021. Namun Arab Saudi khususnya bin Salman ini tidak akan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pembelian klub sepak bola tersebut dilakukan melalui dana investasi publik. Ya, memang selalu menarik ya kalau kita membahas olahraga yang satu ini. Sepak bola merupakan olahraga yang digemari hampir di seluruh negara di dunia. Jadi, isu-isu soal penjualan maupun pembelian klub sepak bola menarik untuk diikuti karena akan berpengaruh terhadap perkembangan dan juga tentunya masa depan klub. Dengan adanya berita ini, harga saham Manchester United pada perdagangan kemarin melejit, yakni naik 20,14 US dollar per saham usai dikaitkan dengan Sheikh Yassim. Angka tersebut naik hampir 1 US dollar dalam 24 jam terakhir dan menjadi nilai tertinggi bulan ini. Meski demikian, memang hingga saat ini belum ada pengumuman resmi apakah akuisisi ini sudah berhasil atau belum.